Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa TVRI, shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah, pada hari ini kami sangat senang, bahagia bertemu dengan Anda dalam acara indahnya Ramadan membersihkan jiwa. Pada kesempatan ini kita mengangkat sebuah tema menggapai maghfirah melalui puasa Ramadan. Kesalahan, kelupaan, kealfaan, dan kelemahan manusia adalah selalu dikelilingi oleh salah, lupa, dan dosa. Namun sebaik-baik dosa adalah harus minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian, untuk membicarakan tema yang begitu penting untuk dilaksanakan ini, di studio sudah hadir narasumber yang cukup kita kenal di Sumatera Utara, bahkan di seluruh Indonesia. Beliau adalah Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI Kota Medan dan dosen perguruan tinggi pasca sarjana WIN Sumatera Utara dan UMSU, pimpinan Pondok Pesantren Baitul Maghfirah Al-Amir Tembung. Baik, kita panggilkan yaitu Ayahanda Buya Profesor Dr. Kiai Haji Amiruddin MS, MA, MBA, PhD, PhD. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih cerah ini Buya. Alhamdulillah. Ya Allah. Apa kabar Buya? Dari rumah atau dari mana ke sini tadi musim hujan rintik-rintik ini? Ya, alhamdulillah. Kalau selama ini Buya kan lebih banyak di pesantren kita, yang di Tembung, pesantren tahfidz Quran Baitul Maghfirah Al-Amir. Oh, alhamdulillah. Tapi ada. rumah tetap. Baik, Pak Buya. Terima ya. kasih telah hadir di studio. Alhamdulillah. Shaimin dan shaimat dimanapun Anda berada, untuk mengambil hikmah dan berkah dari acara ini, lebih dulu kita menyimak ayat-ayat suci Al-Quran yang dikumandangkan oleh qori kita, Hari Mulia, yang akan membacakan surat Al-Jumar ayat 58. Mari kita simak bersama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا
Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Innahu huwal ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Saimin dan saimat yang dirahmati Allah, setelah dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Qori kita yang dibacakannya yaitu surat Al-Jumar ayat 53, mudah-mudahan acara dan kita sebagai pendengar ini mendapatkan berkah dan kemudahan, dan insya Allah kita mendapatkan rezeki. Amin. Langsung saja kita bercengkerama ataupun berdialog dengan narasumber kita yang luar biasa pada sore hari yang berbahagia ini. Prof, tema kita adalah menggapai maghfirah melalui puasa Ramadan. Manusia penuh dengan kesalahan, kelupaan, kealpaan. Yang kita sebut dalam bahasa agamanya adalah dosa. Lalu apa yang harus kita lakukan pada bulan puasa Ramadan ini? Silakan, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. U'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul adzim. Ayat ini adalah merupakan kasih sayang Allah kepada hambanya manusia yang dalam fakta historis Qur'ani, Adam dan Hawa itu dimulai dari kehidupan yang begitu lengkap fasilitas di surga. Kemudian Allah ingatkan jangan mendekati sebuah pohon. Namun sebut saja terlanjur juga didekati dan akhirnya dicicipi buah itu. Sebagian ulama mengatakan ini adalah kekeliruan, bukan dosa. Karena ada ulama yang berpendapat para nabi dan rasul itu maksum. Tapi yang jelas Adam dan Hawa sebagai manusia telah melakukan pelanggaran. Ini adalah sesuatu yang sebenarnya Allah sudah tahu dari awal. Namun inilah pula kemudian penyebab diturunkan ke muka bumi, walaupun konsep awal itu memang manusia akan diangkat menjadi khalifah di muka bumi. Lalu apa hubungannya dengan ayat tadi itu? Kalau di surga saja iblis bisa menggoda, gitu ya. Apalagi di dunia, karena memang mereka sama-sama diturunkan ke dunia. Tapi Allah SWT memberikan kepada hambanya yang memang menyadari itu, bagaimana solusi untuk mencapai kefitrahan kembali dengan ampunan Allah lewat ibadah-ibadah. Tadi dikatakan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Segeralah kamu menggapai ampunan Allah Tuhanmu. Dan surga yang telah disediakan lebih luas dari langit dan bumi untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu mereka yang mampu berbagi rezeki baik pada waktu lapang maupun sempit, dan mampu menahan amarah di waktu pantas marah, dan memberi maaf kepada manusia walaupun mungkin yang bersalah itu tidak minta maaf. Allah mencintai orang-orang yang baik. Nah, logika filosofinya ialah kalau Allah mengatakan segeralah minta ampun kepadaku, umpama ibu mengatakan, Uco, segeralah kamu makan, kan sudah disediakan makanan itu. Kalau Allah mengatakan segeralah kamu mohon ampun kepada Tuhan, maka sudah disediakan ampunan itu. Masalahnya ialah
bagaimana cara kita minta ampun, Ya. lalu apa yang harus kita lakukan, dan kapan waktunya. Ya. Dalam kajian tasawuf, minta ampun itu bisa dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW, istighfar. Ya. Rasul istighfar 70 sampai 100 kali sehari semalam. Ya. Astaghfirullahaladzim. Kalau saya di majelis zikir tazkirah memang sudah ada nada baku itu, Pak Ustadz. Ya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Tapi ini kan untuk kolosal, Iya. menggugah masyarakat supaya dia sadar. Ya. Dalam tarekat Naqsabandiyah kita Ya. istighfar, merintih mohon ampunan kepada Allah 3 kali saja dengan ucapan astaghfirullah. Astaghfirullah, astaghfirullah. 97 kali lagi cukup sir. Astagfirullah. Itu 5 menit selesai. Iya. Tapi ada lagi sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Oh, lalu yang Buya. tunggu saya teruskan dulu. Iya, iya, Lalu yang paling kita besar potong sebentar. Nanti kita lanjutkan Ah, Buya. ini puasa ini Iya, sekarang nanti ini. sangat Ya, indah dan mantap sekali ini Alhamdulillah. pembahasannya nih Bu ya. Soayun dan Soaimat, sebelum kita lanjutkan dialog yang begitu menarik ini, lebih dulu kita simak komrik berikut ini. Alhamdulillah. Negara sumber daya sejahtera, Indonesia adalah karunia. Sirup kurnia untuk Indonesia. Segenap sivitas akademika UIN Sumatera Utara mengucapkan selamat menunaikan ibadah Ramadan 1443 Hijriah. Semoga kita menjadi pribadi yang mutakin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Perguruan Dharma Agung sebagai badan penyelenggara Universitas Dharma Agung, Institut Sains dan Teknologi TD Pardede, serta APP Dharma Agung melahirkan sarjana berkarakter, berkualitas, dan unggul, memiliki daya saing di dunia kerja. Saya, Ketua Umum Yayasan Dharma Agung, mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga amal ibadah di bulan Ramadan membawa berkah dan menjadi amal ibadah menuju kebaikan. Soimin dan Soimat yang dirahmati Allah, kami masih tetap bersama Anda dan terima kasih. Langsung saja kita sambung pembicaraan yang terputus tadi Bu ya. Silakan Bu ya. Pemirsa yang berbahagia, para Soimun wa Soimat yang dirahmati dan insya Allah dimuliakan Allah SWT. Amin. Pak Ustadz, presenter yang ganteng yang saya cintai. Saya tadi sampai pada Allah sediakan satu fasilitas untuk mendapatkan maghfirah itu. Sekali setahun, tapi potensinya itu man shoma ramadhana imana wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya. Jadi kita dengan ayat yang dibacakan oleh Qori tadi itu, Ya. bahwa Allah mengampunkan dosa semuanya. Ya. Berarti makna daripada hadis dan ayat itu tadi adalah peluang kepada siapapun manusia yang tidak luput dari salah dan dosa, kecuali Nabi dan Rasul. Ya. Karena dulu guru saya mengatakan mesti pakai kecuali. Kecuali. Kalau enggak nanti ketemu dengan Nabi, marah Nabi sama kita. Kecuali Nabi dan Rasul, mereka mendapatkan ampunan dengan melakukan tahapan-tahapan tadi. Ya. Tapi inilah yang ditunggu oleh orang-orang yang beriman, para soimun, bahwa apabila dia berpuasa dengan iman dan ihtisab. Ya. Yang jadi kajian ialah ihtisab ini apa maknanya. Ya.
Kan asal katanya hasaba, Iya. penuh perhitungan. Maksudnya apa? Perhitungan dengan ilmu bahwa dia menyadari ibadah puasa itu ibadah yang sangat rahasia. Ya. Kemudian bersifat ruhaniyah. Ya. Kemudian ini langsung dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui. Ya. Maka dalam kajian tasawuf ada yang disebut dengan muraqabah, itu merasa diawasi, dan ihsan. Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah seakan-akan engkau merasa melihat Allah atau engkau merasa dilihat oleh Allah. Ya. Rasa inilah kemudian yang kita sebut dengan bagaimana itu bisa dalam diri kita, Ya. kita aplikasikan bahwa dimanapun kapanpun Allah itu melihat kita. Ya. Jadi berbeda dengan taste, berbeda dengan feeling, berbeda dengan ini yang kita sebut dengan rasa di sini adalah rasa ruhaniyah, rasa kebertuhanan, rasa ingin mendapatkan kebahagiaan karena Allah ridho, lalu mendapatkan ampunan karena Allah mengampunkan, menghapus dosa-dosa kita. Ya. Ada keyakinan saya tahu dan saya yakin Allah itu maha melihat, tapi akibat dorongan hawa nafsu saya pernah tergelincir, pernah salah. Sifatani lil insan al khata' wa nisyan, kan itu. Tapi Allah sediakan ampunan, terutama lewat ibadah yang sangat spesifik. Saya harus jaga ibadah puasa saya. Tidak sekedar menghindari makan, minum, merokok, dan hubungan suami istri pada siang hari, tapi mampu mengendalikan hal-hal yang juga dapat mendorong panca indera itu. Seperti pikiran dan perasaan. Nah, disinilah fungsi rasa. Rasa dilihat oleh Allah, lalu ketika kita berpuasa itu betul-betul terasa dekat kepada Allah. Maka di ayat 186 sebagai ayat yang juga satu paragraf dengan ayat 183 surah Al-Baqarah, Allah menjanjikan bahwa wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Ya. Apabila hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad, katakan aku dekat. Ya. Aku mengabulkan doa orang yang memohon kepadaku saat mereka meminta, namun ijabahlah apa yang kuperintahkan dan tetaplah beriman kepadaku supaya kamu menjadi orang yang rasyidin. Itu rasyidin adalah cerdas seluruhnya, intelektual, spiritual, dan emosionalnya. Nah, apa perlunya Allah mengatakan falyastajibuli? Ini artinya Allah begitu sayang kepada hambanya manusia yang Allah memang tahu berpotensi untuk berdosa. Ini loh aku sediakan kepadamu fasilitas untuk mendapatkan ampunan. Kerjakanlah. Ya, falyastajibuli wal yu'minu bi, dengan rasa iman kepada aku. Maka beruntunglah orang-orang yang berpuasa meskipun dia berdosa, insya Allah diampuni Allah Ta'ala. Ya. Subhanallah, Bu ya. Tadi ada dijelaskan di awal, Bu ya, tentang Adam dan Nabi Adam dan Hawa bukan berdosa, tapi ada satu kekeliruan. Jadi bagaimana sebetulnya kita memaknai dosa ini sehingga nah ini saya sudah bersalah. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk minta ampun ini? Ada tiga. Ini, Bu, ya. Ada tiga. Pertama, kalau tadi ada sebagian ulama mengatakan itu adalah kekeliruan. Kalau bahasa lain itu adalah pelanggaran etika. Ya, kalau kita misalnya di rumah sudah dibilang ayah ini makan, tapi itu jangan. Dilanggar juga kan pelanggaran etika. Lalu ada yang namanya kehilapan atau kehilapan. Lalu ada kesalahan karena melanggar syariat. Nah, ini yang kaitannya kepada sin, kepada dosa, kepada hukum. Ya, inilah yang Allah sinyalir bahwa lewat lisan Rasulnya sifatani lil insan al khata' wa nisyan itu. Tapi ada lagi dosa yang syirik, dosa yang tidak diampunkan Allah kecuali dengan taubat. Nah, umumnya rata-rata kita melakukan kehilapan, kesalahan, dan dosa. Apa itu? Meninggalkan perintah meninggalkan perintah melanggar larangan. Ini lanjut. Nanti kita sambung dulu nanti, Bu ya. Soimin dan Soimat, sebelum kita lanjutkan dialog yang begitu menarik ini, lebih dulu kita simak komik berikut ini. Negara sumber daya sejahtera, Indonesia adalah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKB, Partai Kebangkitan Bangsa, lahir dari ulama untuk bangsa Indonesia. PKB berpolitik rahmatan lil alamin dan siap melayani Ibu Pertiwi. Partai PKB didirikan Gus Dur untuk segala umat. PKB bangkit, solid, menang. PKB Kota Medan mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Marhaban ya Ramadan. Di bulan yang penuh berkah ini, marilah kita satukan hati kita untuk berzikir, berpikir tentang keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Keluarga besar Partai Persatuan Pembangunan Sumatera Utara mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Saimin dan Saimat rahimakumullah. Terima kasih masih tetap bersama indahnya Ramadan membersihkan jiwa. Langsung saya kita kepada sumber. Baik, ya. Silakan ini Bu ya. Tadi saya sampai kepada bagaimana seseorang yang khilaf, salah dan berdosa itu difasilitasi dengan ampunan, tapi tahapannya tadi ada istighfar, ya, lalu puasa, ya. Ada satu lagi. Dalam satu hadis yang sangat populer ini, ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, kalau dikaitkan dengan ayat 133 surah Ali Imran tadi itu, bahwa Allah menyediakan surga setelah memberikan dan menyediakan ampunan kepada orang yang bertakwa. Siapa itu? Mereka yang mampu mencari rezeki untuk dibagikan, baik dalam keadaan lapang maupun sempit, dan mampu menahan amarah ketika pantas marah dan memberi maaf kepada orang yang bersalah meskipun yang bersalah itu mungkin tidak minta maaf karena tidak menyadari. Nah, ketika membagikan rezeki itu kaitannya ada bahwa kebaikan dapat menghapus kesalahan. Saya sering menyampaikan dengan logika yang paling gampang. Istri yang sudah marah karena menunggu suami lama pulang. Begitu suami pulang bawa hadiah liontin untuk besok ulang tahun. Mama, assalamualaikum, maaf papa tadi pulang terlambat karena mencari-cari ini untuk hadiah mama besok ulang tahun. Mama marah ya? Enggak. Itu salah satu contoh. Jadi bagaimana hati manusia yang begitu rupa bisa memberikan kemaafan karena kebaikan, Allah Ta'ala pula yang menciptakan hati, tentu. Maka banyaklah berbuat baik di bulan Ramadan ini, baik dalam bentuk infak, sedekah dan sebagainya, untuk mengikuti kehilapan, kesalahan dan dosa yang pernah kita lakukan. Ya. Jadi ada neraca atau keseimbangan Bu ya. Betul. Ya. Baik, tadi ada persoalan keampunan ini tadi. Apa yang harus kita lakukan, kapan dan bagaimana? Ini masih belum begitu dibicarakan terlalu rinci ini tadi. Buya, saya sudah memulai tadi dengan istighfar, bahkan saya beri contoh 3 redaksi istighfar dan intonasinya. Tergantung kepada kita. Namun sering ini diperintahkan kepada kita oleh guru-guru kita, setelah selesai sholat istighfarlah. Tapi di surah Ali Imran ayat 17 itu memang ada momen, ya. Wal mustaghfirina bil ashar. Meminta ampunlah kamu di tepian malam pada waktu sahur. Maka bulan Ramadan ini orang-orang yang berpuasa insya Allah sahur, jangan lewatkan kesempatan di waktu sahur itu untuk memohon ampunan Allah. Surah Ali Imran ayat 17. Nah, kemudian dikaitkan dengan bagaimana kita memperoleh ampunan ini yang sifatnya adalah begitu indah Allah berikan kepada kita lewat tahajud malam itu. Kan ada hadis qudsi. Tuhan turun ke langit dunia untuk satu, mengampuni dosa orang-orang yang mohon ampun, mengabulkan doa orang-orang yang berdoa. Jadi ada 3 di situ. Momentum Ramadan, di sana ada waktu sahur dan kita bangun sahur dan kita masih bisa salat tahajud. Nah, menurut saya kepada kita umat Islam jangan lewatkan momentum ini di bulan Ramadan karena ketiga-tiganya itu triple. Karena bulan Ramadan
kita berpuasa. Karena puasa kita bangun makan sahur, itu waktu yang bagus minta ampun. Kemudian kita juga memang bangun tengah malam untuk makan sahur. Mungkin sebelum kita makan sahur kita salat tahajud. Ini kan satu hal yang triple, berganda-ganda dia. Nah, kalau sudah banyak kita lakukan hal-hal yang dapat menggapai ampunan, Allah Ta'ala kan maha pengampun. Maha pengampun ya. Tapi begini Pak Buya, terkadang kita ataupun sebahagian dari pemirsa manusia, saking besarnya dosanya, beranggapan ya Allah, saya tidak mungkin lagi bisa diampuni karena dosa saya sudah sangat besar. 1, 2, 3. Nah, kira-kira begitu mungkin bisa ada gambaran dosa-dosa besar yang mungkin dia lakukan. Ini bagaimana caranya? Apakah memang ada keampunan kepada orang-orang yang melakukan dosa besar yang katakanlah gitu ya, minta maaf, berbuat zina atau membunuh orang lain, itu kan termasuk dosa-dosa yang luar biasa gitu ya. Silakan ini Bu ya. Kalau ayat yang dibacakan oleh qori kita tadi, surah Az-Zumar ayat 57 tadi itu itu disebut di sana jami'a. Itu firman Allah. Kemudian hadis yang kita bacakan tadi itu, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ma itu kan apa-apa, bukan min. Nah, kita berbaik sangka kepada Allah yang Maha Pengampun itu, meskipun dosa besar, Allah ampuni. Namun jangan dengan alasan ini terus, nanti kan saya diampuni, besok saya cobalah, nanti minta ampun lagi. Jangan. Allah juga tahu kesengajaan itu adalah sesuatu yang melecehkan Allah Ta'ala. Ini kan perbuatan yang memang dilakukan lalu disesali. Tidak direncanakan untuk saya rencana berbuat dosa karena Allah akan berikan ampunan. Itu tidak begitu. Allah Maha tahu. Baik Bu ya, luar biasa. Jadi orang-orang yang berbuat dosa besar sekalipun pasti ada keampunan. Bu ya, nanti kita lanjutkan Bu ya. Baik ya. Saimin dan Saimat dimanapun Anda berada, masih sangat hangat pembicaraan dan betul-betul indah Ramadan ini dengan Buya. Tapi sebelum kita lanjutkan pembicaraan ini, lebih dulu kita simak komplek berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat warga Sumatera Utara yang berbahagia, alhamdulillah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan 1443 Hijriah, bulan yang mulia yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya Haji Abdul Amri Siregar MAG, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama beserta jajaran, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amaliyah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, bulan suci kembali tiba. Saat yang tepat menyucikan diri dari segala dosa. Bersihkan hati, luruskan niat, sucikan perbuatan. Bulan Ramadan, bulan mulia, perbanyak amal ibadah. Al-Azhar mendidik generasi bangsa yang islami dan berakhlak mulia. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Saimin dan Saimat, terima kasih masih tetap bersama indahnya Ramadan bersihkan jiwa. Kita lanjutkan dengan Buya yang masih terputus persoalan lautan keampunan terhadap orang-orang yang melaksanakan atau melakukan kehilapan dosa besar Buya. Silakan Buya. Pemirsa yang berbahagia, para soimun, soimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT, terutama presenter yang ganteng ya, alhamdulillah. Kalau berbicara tentang kehilapan, kesalahan dan dosa, tentu ukuran banyak tidak banyaknya relatif. Tapi selalu ada klasifikasi dosa besar, dosa kecil, dosa syirik. Kembali kepada kemahaampunan Allah
Jangan ada yang putus asa untuk mendapatkan ampunan itu, karena ampunan itu adalah hak prerogatif Allah. Bahkan peluang dan kesempatan itu kan disebut dalam hadis, sampai nyawa di tenggorokan, gargara. Maka saya pesankan, jangan menunda-nunda mohon ampun dan taubat. Jangan menunda-nunda. Yang kedua, optimislah akan ampunan Allah, karena Allah Maha Pengampun. Di surah Ali Imran ayat 135 lanjutan dari ayat tadi itu sangat indah. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfirudz dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jelas di situ. Orang-orang yang terlanjur melakukan perbuatan fahsya atau zalim, lalu dia ingat kepada Allah dan istighfar mohon ampunan Allah. Siapa yang mengampunkan dosa kalau bukan Allah? Lalu hendaklah dia jangan mengulangi lagi perbuatan yang salah itu kalau dia sudah tahu itu dosa. Jadi tadi jangan menunda-nunda mohon ampun, kemudian optimislah akan ampunan Allah, lalu berjanjilah jangan mengulanginya kembali. Allah Maha Pengampun. Dan ditambah tadi berbuat baiklah terus, sedemikian rupa untuk menutupi segala kehilapan kesalahan di masa yang lalu itu. Nah, berbuat baik ini kadang-kadang manusia ini sifatnya temporer. Lagi ada perlunya berbuat baik dia. Nah, kalau enggak. Kenapa? Nah, istilahnya untuk mengambil hati, jangan. Kita untuk menembus segala kekurangan-kekurangan kita di masa lalu. Jangan. Tapi begini Bu ya, ada semacam pikiran di tempat kita yang dikatakan berbuat baik itu hanya bagi orang-orang yang memiliki harta. Ini bagaimana persoalan penjelasan ini? Artinya berbuat baik sekemampuannya, apakah misalkan orang-orang miskin juga yang tidak punya, yang apa yang harus dilakukan? Kira-kira gitu. Silakan ini Bu. Manusia yang berharta tentu berbuat baik dengan hartanya. Manusia yang punya ilmu berbuat baik dengan ilmunya berupa nasihat, motivasi. Manusia yang punya tenaga berbuat baik dengan tenaganya. Orang-orang yang mungkin, mohon maaf, lemah fisiknya berbuat baik dengan doanya. Semua itu adalah kebaikan-kebaikan. Bahkan mereka yang mungkin dalam keadaan sakit saat ini, lemah terbaring, tidak bisa dengan tenaga, harta juga sudah banyak terkuras untuk berobat, berdoa itu pun adalah kebaikan. Subhanallah. Doakan COVID ini cepat pergi. Doakan negara kita ini tetap kondusif. Doakan Sumatera Utara, provinsi yang bermartabat, itu adalah kebaikan. Doakan TPR ini tetap eksis terus, itu juga kebaikan. Karena TPR menyebar kebaikan. Alhamdulillah. Gitu. Jadi dengan krunya sehat, kemudian tetap langgeng, maka Ustadz-ustadznya sehat. Terus yang masang ini juga sehat. Terus ustadz-ustadznya dikasih sirup kurnia satu, lusian satu orang ustadz. Mantap kan? Itu kebaikan juga. Subhanallah. Baik Bu ya, tadi masih dalam persoalan bagaimana kita mengisi di bulan Ramadan. Karena ada waktunya, kalau tidak salah 3 tadi Bu ya. Yang pertama tengah malam tahajud, kemudian dekat sahur, dan ada lagi doa. Jadi mungkin dekat sahur atau nanti doa ini mungkin lebih dirinci lagi nih Bu ya. Silakan Bu ya. Baik. Kalau kita kembali kepada momentum menjelang waktu sahur ini berdoa, ini kan tentu kaitannya di samping memang waktu itu adalah Inna Qur'anal Fajri kana mashhuda. Waktu subuh itu dipersaksikan malaikat. Bukan berarti waktu lain tidak disaksikan malaikat. Malaikat malam, malaikat siang yang ketemu pada waktu asar dan ketemu pada waktu subuh menyaksikan dan ikut mengaminkan doa kita. Jadi hendaklah dalam berdoa itu kita di samping mengikuti adab dalam berdoa, kemudian mengulang-ulang yang penting dimohon. Kemudian memilih materi doa yang tadi itu saya sebut dalam bentuk istighfar. Sayyidul istighfar contohnya. Ini banyak kok di dalam kitab-kitab kumpulan doa. Bisa kita baca itu. Bagi Bapak Ibu para pemirsa yang mungkin belum hafal, bisa dibaca lewat teks yang ada dalam buku. Enggak apa-apa. Membaca doa ketika berdoa
boleh, tapi yang penting menghayati dengan rasa kesadaran itu ya buat kita. Atau kalau lebih khusyuk lagi dengan bahasa daerah nggak apa-apa gitu. Boleh. Allah Maha tahu. Iya. Kalau bahasa Inggris boleh. Boleh. Bahasa Batak apalagi? Iya. Oh Tuhan, ma acit dison Tuhan, ibain covid on. Silakan saja. Allah Maha tahu. Yang tergantung kualitas rasa. Rasa. Jadi, rasa ketulusan kita menyadari akan kesalahan itu, lalu rasa terhubung kepada Allah, memang kita jalin hubungan. Nah, maka kata guru saya, kalau engkau memohon kepada Allah harus ada channel. Channelnya apa? Allah kenal sama kita, kita kenal kepada Allah. Lalu ada hubungan apa? Sholat. Sholat itu penting. Baik, Buya, luar biasa pembicaraan pada hari ini. Tapi ini masih ada satu bagian penting lagi yang harus kita bahas. Bagaimana persoalan dosa kita yang dilakukan terhadap orang lain. Tadi kan berhubungan dengan secara vertikal kepada Allah. Bagaimana kesalahan yang kita lakukan kepada alam semesta. Betul. Kita sebagai seorang yang pekerja hutan, main babat habis. Kemudian main bakar habis. Nah, ini bagaimana persoalan ini? Karena kaitannya juga dengan horizontal kepada sosial masyarakat. Silakan Ibu. Alhamdulillah. Sekian lama saya ceramah di TVRI, baru ini pertanyaan yang sangat sofistik. Apa itu? Kalau kita ada kesalahan kepada sama manusia, itu ada petunjuk di surah An-Nur ayat 22. Wal ya'fu wal yasfahu. Bermohon maaflah kamu sesama kamu, saling memaafkanlah kamu dan lapangkanlah dadamu. Kemudian wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Jadi Allah kaitkan, kalau kamu mau mendapat ampunanku, maafkan saudaramu. Yang indah tadi ialah bagaimana kesalahan kita kepada alam. Nah, para sufi sangat-sangat merasakan bahwa alam ini adalah mitra kehidupan. Mitra kehidupan. Buya, kita putus sementara dulu, Buya. Sangat menarik ini pembicaraannya. Soimin dan Soimat, sebelum kita lanjutkan dialog yang begitu hangat dan menarik ini, lebih dulu kita simak pesan-pesan berikut ini. bulan suci yang penuh berkah ini, mari kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Ramadan kali ini menjadi Ramadan terbaik bagi kita. Kami segenap jajaran pemerintah Kota Binjai mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan tahun 1443 Hijriah. Semoga rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama kita. Saya pelaksana tugas Bupati Langkat, Haji Saapandin Sarjana Hukum, beserta keluarga dan segenap jajaran pemerintah Kabupaten Langkat mengucapkan marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Semoga kita semua tetap mendapat keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saimin dan Saimat yang dirahmati Allah, terima kasih masih tetap bersama indahnya Ramadan. Bersihkan jiwa. Langsung saja kita dengarkan penjelasan Buya. Silakan Buya, masih terputus tadi Buya. Kalau berbicara bagaimana alam sebagai mitra kehidupan manusia, memang alam disediakan Allah untuk ditundukkan bagi kepentingan manusia. Ya, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi wa qa'ulahu sajidin. Ayat 72 surah Shad ini juga maknanya adalah Allah setelah meniupkan ruh ke dalam tubuh manusia,
Kemudian jadilah manusia khalifah Allah di muka bumi. Allah menundukkan makhluk kepada manusia untuk diberdayakan. Ya. Tetapi dalam pemberdayaan itu kan ada norma-norma. Contoh, air memang digunakan untuk kehidupan, tapi janganlah dihabiskan sumber air itu. Maka sangat bagus itu moto Tita Nadi. Tinggalkan mata air untuk anak cucu kita, jangan tinggalkan air mata. Lalu pohon dan sejenisnya tumbuhan itu memang disediakan Allah untuk kita, tapi jangan dihabisi lalu menimbulkan kegersangan atau kegundulan pada hutan, lalu ada banjir di hulu, jadilah banjir bandang. Korban dihilir. Ya, korban dihilir kan. Kemudian ini musibah. Ini kesalahan kita kepada siapa? Secara filosofi tasawuf, kita bersalah kepada Allah Sang Pencipta, walaupun diberikan kita amanah untuk mengelola, tapi kenapa dirusak dan dihabiskan sehingga orang lain menderita? Kepada siapa kita melakukan upaya untuk minta ampun kepada Allah dan minta maaf kepada manusia. Caranya tanami kembali hutan itu, baguskan kembali sumber daya air itu. Maka dulu sangat menarik ketika pernah mahasiswa USU demo terhadap orang-orang yang menempelkan gambar-gambar dirinya sebagai caleg dan sebagainya itu di pohon-pohon. Apa kata mereka? Apa kalian tidak mendengar jeritan pohon yang dipaku-paku itu? Mereka kan punya rasa. Bukankah pohon itu adalah mitra kita untuk mendapatkan oksigen, naungan, bahkan ada yang digunakan untuk kepentingan ekonomi. Dan dalam kajian tasawuf berzikir. Berzikir. Iya. Itu jelas sabbahalillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim kan. Bertasbih semua apa yang ada di langit dan di bumi sesuai dengan caranya masing-masing, dan Allah tahu itu. Maka katanya tadi ialah kita mohon ampun kepada Allah dan untuk minta maaf kepada manusia karena kita telah marah itu, tanamilah itu. Gantilah itu. Maka ada program pemerintah untuk membuat replanting kan, untuk reboisasi. Tapi ini kadang-kadang diabaikan sedemikian rupa karena dianggap itu adalah given, anugerah Allah kepada kita. Lalu siapa yang punya kesempatan untuk mengelola, siapa yang punya kesempatan untuk memanfaatkan, ya mereka habisi. Sehingga dulu ada istilah HPH itu, HPH kan hak pengelolaan hutan, diplesetkan hak penghabisan hutan. Jadi dosa kepada manusia, minta maaf kepada manusia. Dengan cara menggantinya. Dosa kepada alam, ganti. Iya, ganti. Nah, kira-kira begitu. Betul, persis itu. Kepada Allah kita mohon ampun karena telah melakukan pelanggaran dalam bentuk penghabisan atau mengerusakan. Zaharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat adinas kan. Telah muncul kerusakan di darat dan di laut dan di darat oleh karena ulah tangan manusia. Minta ampunlah kepada Allah. Lalu kepada manusia karena kita ambil hak-haknya, kita minta maaf. Lalu kepada alam gantilah. Kan memang Allah tunjukkan bahwa pisang tumbuh, induknya berbuah, mati kan ada anaknya. Itu artinya kalaupun kamu ambil, nanti harus kamu ganti dengan menanam. Sebagaimana Allah tunjukkan pisang itu berbuah, mati dengan sendiri, tapi ada gantinya. Ini yang memang sengaja kamu matikan, ayo gantinya. Inilah kesadaran kita kembali mengadakan penghijauan itu. Sekarang bagaimana dosa untuk mengotori Sungai Deli ini? Bagaimana hubungannya dengan ittaqullah haitsu ma kuntum? Itu tadi. Ini bagaimana ini Pak? Kalau dikaitkan ke situ tentu tanggung jawab kita bersama ini sebagai warga Kota Medan. Pertama memperingatkan jangan buang sampah ke sungai, termasuk Sungai Deli. Yang kedua, ini teman-teman kita mulai dari Kepling, Lurah, Camat, ayolah diawasilah itu. Apalagi bulan puasa. Yang ketiga, dulu kan salah satu ciri Kota Medan kan ada Deli itu Istana Sultan Deli, ada Sungai Deli. Sekarang kita mau bilang Delinya itu segan. Kenapa? Yang dibilang tadi itu jangan dicemari. Jangan dicemari. Dan kalau puasanya itu tidak bisa diterima karena berbuat jahat kepada hutan dan termasuk dalam ihtisab itu. Ihtisab kan merasa diawasi oleh Allah. Untuk tadi kan saya katakan orang yang berdosa itu kenapa? Meninggalkan kewajiban, kemudian melakukan perbuatan yang dilarang, melanggar larangan. Nah, kalau meninggalkan kewajiban berdosa dan berhutang. Kalau melakukan pelanggaran ini dosa yang harus ditebus dengan mohon ampun dan mengganti sesuai dengan hadis yang kita bacakan tadi itu. Nah, kalau kaitannya kepada Sungai Deli, ayolah lakukanlah sesuatu yang sifatnya untuk memperbaiki kembali Sungai Deli itu. Setidak-tidaknya yang di belakang rumahnya itu ada bantaran kali, ayolah kita jaga. Kalau dikaitkan ke sana.
minta ampun untuk tidak membuang sampah di mana-mana gitu. Ada kesadaran. Ada kesadaran gitu. Baik, Buya. Tadi masih ada persoalan-persoalan yang berhubungan dengan berbuat baik. Ada 3 waktu tadi, berdoa, tengah malam, dan dia menjelang subuh. Tapi itu belum dijelaskan serinci mungkin, Bu ya. Yang walau mustaghfirin bil ashar tadi ya. Jadi mungkin bisa dilanjutkan nanti, Bu ya. Tapi kita stop dulu sementara. Shaimin dan Shaimat yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjutkan dialog ini, lebih dulu kita saksikan kombrek berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat warga Sumatera Utara yang berbahagia, alhamdulillah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan 1443 Hijriah, bulan yang mulia yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya Haji Abdul Amri Siregar MAG, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama beserta jajaran, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amaliyah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebaran Bapak pulang kan? Gimana puasanya tadi? Yakin bisa dapat sebulan penuh? Yakin dong Pak. Biar semangat toh puasanya. Kalau lulus puasanya nih, Bapak hadiah sepeda. Gimana? Sepeda? Beneran Pak? Yeay! Bentar ya, Dit. Enggak, Pak. Yang 2 ya, Pak? Iya. Duduk dulu, Mas, Mbak. Berita terkini, memasuki awal bulan Ramadan, masyarakat diimbau untuk tetap berjaga-jaga serta menghindari. Sudah, Pak. Jadi berapa ya? 20.000. Oh, 20.000. Sebentar. Kembaliannya? Iya. Makasih ya, Pak ya. Sama-sama. Es dawetnya berapa, Pak? Biasa, Pak. Bapaknya bayar banyak banget. Lihat deh. Heran aku, Bu. Udah lama loh nggak rame kayak gini. Ini loh Pak, lagi rame di sosmed. Mencintai tanpa pamrih selalu menghasilkan sesuatu untuk dihargai. Seperti saat kamu mencintai rupiah dengan mengenal, merawat, dan menjaga. Halo pendengar setia Butong FM, bagaimana puasa kamu hari ini? Untuk menemani kamu berpuasa, mari kita dengarkan sebuah tembang dari Bambang Sumbang dengan judul Menunggu. Pangkas Bang. Oh iya Bang, silakan Bang. Aku tak sanggup lagi. Bagus gimana Bang? Rapikan aja Bang. Aku tak sanggup lagi menahan Aduh. Bang, pegang Bang. Bang, bentar ya Bang. Aku tak sanggup lagi bila harus menunggu. Ini teh Bang, buka puasa dulu kita biar adem. Teh Butong dan Teh Tobasari menyegarkan hati dan harimu. Pas juga loh untuk sahur dan berbuka puasa. Dan Shaimat yang dirahmati Allah, terima kasih masih tetap bersama indahnya Ramadan bersihkan jiwa. Tidak terasa kita sudah sampai ke penghujung waktu di segmen terakhir. Buya, kita masih ada waktu sedikit lagi sebagai kesimpulan dan sari dari pembicaraan kita ini. Silakan Buya, sekitar 2 menit Buya. Para pemirsa, Shaimun, Shaimat rahimakumullah. Sebagai insan yang dhaif tidak luput dari salah dan dosa kecuali Nabi dan Rasul. Tapi Allah menyediakan ampunan. Lautan ampunan Allah tidak terbatas. Maka segeralah minta ampun, jangan menunda-nunda taubat dan banyaklah berbuat baik. Lalu yang kedua, bahwa ampunan itu lebih indah daripada
kita melakukan sesuatu tapi tetap menyimpan dosa. Bersihkanlah diri dengan istighfar, zikir, berbuat baik di setiap waktu, karena kita tidak tahu kapan nafas ini berakhir. Selagi ada nafas, ingatlah yang memberi nafas dengan zikrullah. Terima kasih. Ya. Subhanallah, Buya. Terima kasih, Buya. Luar biasa penjelasannya di masyarakat kita di Sumatera Utara. Barangkali ada satu hal yang luar biasa tadi, persoalan hubungan dengan alam semesta ini. Bagaimana ini, Buya, ini, guys? Itu tadi saya katakan. Alam ini adalah mitra kehidupan kita yang harus kita jaga, harus kita pelihara. Tidak usah kita menanyakan siapa yang salah dan merusaknya, tapi berbuatlah semampu kita. Dari yang kecil, dari diri kita sendiri, dari sekarang, jangan tunggu hari esok. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun dinilai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saja di masyarakat kita yang masih menjalankan bulan puasa, dan mungkin ada yang sudah menyiapkan buka puasa. Mudah-mudahan puasa yang kita laksanakan pada hari ini mendapatkan berkah. Amin. Dan Amin. kepada seluruh pendengar dimanapun Anda berada, dibukakan langit yang ketujuh. Amin. Amin. Mudah-mudahan orang yang atau kita dalam keadaan kesulitan diberikan kemudahan. Amin. Dan dalam keadaan sakit diberikan kelapangan dan kesembuhan. Kesehatan. Saya Hormat Tua Paralihan Harahap atas nama kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari beras pilihan dengan wangi daun kelapa. Dengan Adabi, masakan menjadi lebih praktis. Adabi melezatkan, Adabi menyelerakan, mengandung berbagai rempah, melezatkan kari dan kuah. Adabi. Bersama-sama Adabi, cocok untuk semua hidangan. Adabi, bersih dan higienis. Adabi mantu Adabi. Kecerdasan spiritual dimulai dari hal-hal yang kecil, ditandai dengan kemampuan seseorang untuk bersikap fleksibel dengan memberikan transfer keilmuan kepada semua serta bermanfaat untuk orang di sekitarnya. Kami mahasiswa Universitas Medan Area mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah.
SMK Tritek Informatika Medan mendidik siswa mandiri dan religius. Mendidik siswa agar terwujud budaya kerja yang kreatif dan inovatif. Mengembangkan karakter dan entrepreneurship. SMK Tritek Informatika Medan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mari bergabung bersama Yayasan Islamic Center Sumatera Utara menjadi penyelenggara pendidikan tahfiz dan pendidikan nasional yang kompetitif tahun 2025. Membina santri dengan tenaga pendidik yang profesional. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Marhaban ya Ramadan. Selamat berpuasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan kepada kita semua. Ingat, Covid belum selesai. Selalulah mematuhi protokol kesehatan dalam beraktivitas setiap hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejauh kaki melangkah, seluas mata memandang. Hidup ibarat memacu kayu sepeda yang harus bergerak dinamis, menjaga keseimbangan. Keseimbangan yang membentuk amalan lahir dan batin. Tiada amal tanpa keikhlasan. Tiada ampunan tanpa maaf dari sesama. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Kebahagiaan seseorang manakala ia mampu menjadi orang yang banyak memberi manfaat dan dirindukan kehadirannya. Saya Haji Rajulin Sagala mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Banyak orang yang tak berpunya di sekitar kita. Apa yang sudah kita lakukan di bulan penuh berkah ini? Ringankanlah langkah untuk memperhatikan mereka, karena mereka adalah bahagian dari hidup kita, tanggung jawab kita bersama. Bukan selalu materi yang kita letakkan pada tangan. Yang terpenting adalah senyum dan tawa yang kita lukiskan pada wajah mereka. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Orang yang paling mulia adalah ia yang mau memaafkan kesalahan orang lain, membuka pintu maafnya, menjaga kemuliaan hatinya. Karena sejatinya manusia tak lepas dari kesalahan. Semoga kita semua mendapatkan berkah dan kebahagiaan di bulan mulia ini. Saya Hasim SE mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melembutkan hati kita dan memberikan keberkahan bagi kita dan keluarga di bulan Ramadan yang suci ini. Segenap manajemen dan karyawan PT PLN Persero Unit Induk Wilayah Sumatera Utara mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa 1443 Hijriah.
bekerja ikhlas dengan hati menjadi satu ibadah untuk mendekatkan diri dan kunci meraih ridho ilahi. Ramadan kali ini mari kita rapatkan kembali barisan untuk bersama-sama mewujudkan transformasi menjadi lebih baik dari hari kemarin. Selamat berbuka puasa. Semoga puasa kita berkah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Keberagaman itu indah, mari kita saling memahami satu dengan lainnya. Mari kita songsong kemenangan di bulan suci Ramadan ini. Ramadan bulan penuh berkah, mari kita berbuat kebaikan. Sama Ramadan, mari kita tingkatkan iman dan takwa. Mari kita jaga kerukunan antar umat beragama dengan menghormati umat Islam yang beribadah. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Medan Muhammad Bobi Afif Nasution dan keluarga beserta seluruh jajaran pemerintah Kota Medan mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga amal ibadah kita pada hari ini mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Rob, fajar Ramadan kembali menghampiri dunia. Sucikan hati dan bersihkan jiwa. Nafas menjadi tasbih, tidur pun menjadi ibadah. Semoga amal diterima dan doa diijabah. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mau untung? Pakai Arko. Tinggal sorong. Lebih kuat, desain inovatif, teknologi Jepang. Arko merah cocok untuk angkut apa saja. Lebih landai, gampang nuangnya. Arko jumbo paling gede, enteng, hemat tenaga. Arko banana green lebih slim, sempit nggak masalah. Mau untung? Pakai Arko. Tinggal sorong. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Bangga bersarung mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakat sumna wa bika amana wa ala rizkika aftarna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wad-darajatal rafi'ah wab'athhu al-maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Ramadan bulan penuh kemuliaan. Mari kita tingkatkan amal ibadah untuk menjadi manusia yang bertakwa. Keluarga besar PDI Perjuangan Sumatera Utara mengucapkan Selamat berbuka puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Segenap pimpinan dan staf Universitas Terbuka Medan, Perguruan Tinggi Negeri ke-45 di Indonesia, di Jalan Bromo nomor 29 Medan, mengucapkan selamat berbuka puasa. Universitas Terbuka, making higher education open to all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan, bulan pencerahan, mari kita lestarikan nilai-nilai ini. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh isi alam siap menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Mentari berzikir, rembulan tak hentinya melantunkan tasbih. Di bulan yang penuh ampunan ini,
Izinkan kami memohon maaf. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Diawali dengan bismillah menyambut bulan penuh berkah. Di bulan Ramadan kita harus saling memaafkan. Di bulan Ramadan, mari berlomba untuk membantu saudara kita. Keluarga besar Pondok Pesantren Al-Qomariyah mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Berbagai pengalaman telah kita lalui bersama dalam tayangan selama ini. TVRI Sumatera Utara selalu hadir dan siap melayani pemirsanya. Saya, Tahrizal, Kepala TVRI Sumatera Utara, beserta seluruh karyawan dan karyawati mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Tidak ada kata seindah zikir, tidak ada bulan seindah Ramadan. Izinkan kedua tangan ini bersimpuh meminta maaf dari perbuatan dan kesilapan yang tidak terjaga. Kami dari Yayasan Perguruan Tunggal mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa